welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman? Kunci apakah ini? Kunci kosan? Bukan, ini adalah kunci CBR 150R. Yes, gue mau test ride motor ini. Ya, hitam polos, bodinya ramping banget. Gue suka banget motor ini. Jadi hari ini itu gue mau nyobain motor ini. FYI, gue baru pertama kali nyobain motor kopling, jadi mohon maaf kalau sedikit canggung videonya. Bang, gue pikir lu udah bisa jago sama motor kopling, ternyata baru belajar. Bodoh amat. Gue hobi banget mau naik motor metik karena ya nggak capek aja buat harian di ibu kota. Jadi hari-hari ini tuh gue gabut banget karena di kerjaan tuh lagi schedule-nya banyak libur. Jadi kayak 2 hari kerja libur, 2 hari kerja libur. Jadi daripada gue nggak ngapa-ngapain, mendingan gue nge-vlog iseng-iseng. Semoga sepi. Gue mau muter-muter kompleks ini aja karena gue baru belajar kopling, takutnya mati-mati ya kan. Kalau di jalan raya kayaknya mempermalukan diri sendiri. Jadi gue better di sekitar sini aja. By the way, motor ini itu udah di modif ringan sama yang punya. Jadi si bodinya itu tinggal tulisan Honda doang. Strippingnya udah dikotekin jadi hitam polos. Menurut gue bagus sih, jadi tampil lebih sangar gitu. Terus motor ini tuh 150 cc, beratnya 135. Kalau ngomongin power, motor ini kalah sih sama kompetitornya kayak GSX 150R atau R15, jauh lah ya. Tapi kalau torsi jangan sedih, motor ini number one daripada motor-motor tadi itu. Ya, jadi motor ini itu 14,77 horsepower. Kemudian si menyusul GSX itu kalau nggak salah 15 berapa gitu. Kemudian R15 16 berapa horsepower gitu. Jadi R15 emang juaranya kalau power. Ya iyalah, kalau Honda kan lebih jualan ke handling sama kenyamanan kan. Oke, motor ini tuh bodinya ramping banget. Tapi gue nggak tahu kenapa si windshieldnya ini kelihatan pendek banget, hampir kayak kelihatan gak ada windshieldnya. Jadi kalau gue punya motor ini mungkin pertama kali gue ganti windshield dulu yang jenong ya, aftermarket. Yang plug and play gitu kan keren kan, gampang juga. Sama spionnya tuh kayak yang lebar gitu loh. Even bodinya ramping, kalau spionnya baplang kan kayak kurang enak buat filtering kan. Jadi kayaknya mesti ganti deh spion ini. Terus apa lagi ya, motor ini ringan, suspensinya empuk, dia monoshock. Even depannya masih teleskopik ya, tapi nyaman kok buat harian, kayaknya oke deh motor ini. Kemudian posisi ridingnya karena stangnya dia agak naik, jadi berasa kayak naik motor apa ya, naik naked kali ya. Kalau buat boncengan kayaknya motor ini juga enak ya, tapi ya nggak seenak sama motor bebek sama matic lah. Motor sport mana ada yang enak buat boncengan. Tapi ya motor ini better daripada kompetitornya tadi kalau buat harian atau boncengan. Motor ini tuh paling gampang sih dengar-dengar buat adaptasi buat pemula ya. Gue baru belajar nih, tapi gue kayak ya lumayan bisa sih, langsung lumayan bisa bawa, nggak mati-mati gitu pakai motor ini. Terus motor ini tuh simple banget ya. Di stangnya tuh cuma ada tombol-tombol sebelah kiri doang, di kanannya itu kosong. Biasanya kan ada kan kanan kiri. Tuh empuk loh suspensinya, enak. Terus kalau ngomongin sistem pengereman, ya motor ini emang kurang banget sih di sistem pengeremannya. Ya kayaknya mesti ganti deh biar lebih mantep gitu. Yang perlu diganti kalau gue punya ini windshield, kemudian pengeremannya kayaknya lebih better pakai Bybre mungkin, atau kalau mau modif Edon mungkin pakai Brembo.
Sebenarnya Nissin bagus sih, tapi nggak tahu kenapa nih setelannya kayak dari pabrikannya kurang, ya kurang maksimal aja. Sama tuas koplingnya kayak agak jauh deh. Jadi kalau yang nggak biasa pakai motor ini, kayaknya agak PR kalau seandainya mau nyelip-nyelip di jalan macet. Ya, sama yang gue demen dari motor ini, kalau dilihat dari depan tuh kayak matanya nyolot banget. Ya, terus tampilan fairingnya juga, motor ini full fairing kan, full LED, full fairing. Jadi kalau dari depan mungkin kelihatan ramping, tapi kalau dari samping itu kelihatan keker, gede gitu. Terus tangkinya dia aluminium deh kalau nggak salah, atau besi gitu ya, dibanding dengan kompetitornya yang menggunakan kondom plastik. Kayaknya ini lebih, materialnya kalau dilihat secara langsung tuh lebih lebih berkelas aja gitu, lebih mewah ya. Motor ini tuh enteng gitu, empuk, enteng, terus gampang adaptasi, kayak enak deh buat harian. Sepertinya gue keracunan nih, pengen motor fairing. Ya, dari dulu gue belum pernah punya gitu motor kopling, karena motor pertama gue dulu itu Supra, ya Supra X tuh yang iritnya nauzubillah. Kemudian yang kedua itu Matic Mio, terus yang terakhir itu yang si hitam Nmax-nya. Ya, jadi motor ini even horsepowernya mungkin kalah sama motor-motor kompetitornya, tapi gue akuin torsinya tuh enak tau. Torsinya tuh lumayan banget. Ya kalau buat macet-macetan di jalan kayaknya ini lebih menang deh dibanding yang lain. Pokoknya motor ini enak, ringan, kemudian gampang adaptasi, terus keren. Ya itulah motor ini kelebihannya. Tapi kalau power ya aku akuin kalah. Mungkin sekian dulu video test ride CBR 150 kali ini. Ya, jangan lupa share, like, and subscribe video ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.